Teman, ini dia kebun Jipang di desaku. Sangat luas kan? Kebetulan hari ini ada jadwal panen. Aku dan kawan-kawan mesti bergegas supaya tidak terlambat. Tapi kok sepi? Paman sama Bibi kemana ya? Aduh, jangan-jangan panennya sudah selesai. Ibu ada tahu jauh di. Aku ada tahu. Kita kemana anak kebun di, Pak? Ada, Pak. Semoga saja panennya belum berakhir. Ayo kita ke ujung kebun. Mungkin Paman dan Bibi ada di sana. Lang, minay lang. Oh, cipong koyo. Woi, hona. Pak, paman, paham. May po, may po di sanoin no. Sosam hona, Pak tulong paman ti boji pangaw. Untung saja panen Jipangnya masih berlangsung. Seperti inilah bentuk dari buah Jipangnya, teman. Jipang merupakan sejenis labu dengan sebutan lain untuk labu siam. Tanaman merambat ini tumbuh subur di dataran tinggi yang beriklim sejuk. Butuh waktu 3 bulan sampai Jipang bisa dipanen. Jipang biasanya diolah menjadi sayuran, tapi bisa juga jadi pelengkap nasi alias lauk pauk. Sama seperti yang aku mau buat nanti. Rencananya, aku akan mengolah Jipang menjadi pelengkap pendap alias pepes ikan. Jipang yang aku panen tadi siap diolah bersama Bibi Fitri dan Kakak Rosni. Ini dia bahan-bahan pendapnya. Bumbunya sebenarnya hampir sama dengan pepes ikan. Cabai merah, tomat, lengkuas, kemiri, bawang merah, bawang putih, asam jawa, kunyit, hingga kelapa parut. Hanya saja ikannya menggunakan ikan tongkol. Bahan ikan laut memang ciri khas dari pendap. Ciri khas makanan tradisional ini juga terletak pada daunnya. Jika pepes ikan biasa memakai daun pisang, pendap menggunakan daun talas. Setelah semua bumbu selesai diulek, tambahkan kelapa parut. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, masukkan tomat dan labu siam. Aduk lagi hingga semua tercampur. Baru deh ikan tongkolnya dimasukkan terakhir. Tapi satu persatu ya memasukkan ikannya supaya bumbunya lebih meresap. Nah, ikan sudah bisa dibungkus dengan daun talas atau daun keladi. Satu bungkus cukup diisi 2 potong ikan tongkol saja ya teman. Sepertinya ikan tongkol yang kakak potong tadi cukup untuk dibuat jadi belasan bungkus. Kok jadinya banyak banget ya? Selain memberi aroma dan rasa yang khas, penggunaan daun keladi juga bertujuan agar bumbu ikan tongkol serta kelapa parutnya tidak hancur saat dikukus. Lang pe ha. Deh kan dia meni makan ha. Pelan-pelan bala. Oh. Buka. Oh. Mengukus pendap butuh waktu 2-3 jam. Proses pengukusan membutuhkan waktu yang lama untuk mencegah efek gatal pada daun talasnya. Aroma khas pendap sudah tercium teman. Sepertinya sudah matang. Be, yang bisa aja, Be. Oh. Pak. Udah harum. Bimsa ya. Bihop mau na. Angkat ah. Oh. Pak. Sebentar. Aromanya benar-benar menggoda. Aku jadi tidak sabar ingin mencicipinya. Tapi sayang 1000 sayang. Pendap ini tidak bisa aku makan sekarang. Karena pendap akan disajikan dalam acara sedekah bumi nanti. Yah, gagal deh makan pendapnya sekarang. Tapi kalau nyicip sedikit, boleh dong. Di bolang. Lang. Hah? Koma barong landong lang untuk negena sedekah bumi. Oh, bagaimana Melayu dong? Ada enak nan aut. Pantas saja kakak bikin pendapnya sangat banyak. Rupanya untuk acara istimewa. Hehehe. Teman, perkenalkan, kami adalah anak-anak
anak-anak dari Desa Bandung Jaya, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Meski jarak dari rumah Bibi ke balai desa lumayan jauh, tapi itu tidak jadi masalah. Soalnya udara di desa kami sejuk sekali. Wajar saja, karena desa kami terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah di sini juga subur, berbagai jenis sayuran, semua tersedia di sini. Akhirnya sampai juga di balai desa. Nah, itu dia barong landongnya. Aku mau minta izin dulu kepada Paman Oza untuk meminjam barong landong. Gimana izin minjem barang landong? Pakailah, pinjamlah. Ke siapa? Ke rumah kawan-kawan Ke kau di mana? di lapangan. Ya pakailah. Barong landong merupakan kesenian khas dari Bengkulu, teman. Barong artinya orang-orangan, sementara landong artinya tinggi atau besar. Sekilas, barong landong mirip dengan ondel-ondel. Sama-sama berbentuk boneka besar yang diberi tangan dan kepala seperti manusia, juga didandani menjadi laki-laki serta perempuan dengan baju pengantin khas Bengkulu. Ayo kawan-kawan, kita berlatih memainkan barong landong terlebih dahulu sebelum pentas nanti. Cara memainkannya juga tidak jauh berbeda dengan ondel-ondel, teman. Aku dan Marcel harus masuk ke bagian dalamnya terlebih dahulu. Kemudian menggerak-gerakkan barong landongnya seperti ini. Ternyata lumayan berat juga ya menggerakkan barong landong ini. Meski terbuat dari rangka rotan, kayu, dan bambu, bobot barong bisa mencapai puluhan kilogram, teman. Untung saja gerakannya mudah, hanya perlu bergoyang-goyang ke kiri dan kanan. Juga maju mundur seperti ini. Bukan bermaksud sombong sih, tapi kalau cuma begini sih, latihan sekali saja tampaknya sudah cukup. Wah, Sal. Ada di Cahi, yo. Cahi. Ibu di Cahi. Ngulang, ho. Ngulang. Duduk, ngulang. Ibu ada Cahi, ha? Oh, no. Ibu. Oh, no, aku punya anak Cahi. Ibu, yo. Oh, Cipo, yo. Loh. Waduh, gimana ini? Akibat terlalu menganggap enteng, barong landong yang dipakai Marcel malah jadi robek kain bawahannya. Muka Marcel langsung pucat tuh. Kami bisa dimarahi Paman Oza kalau sampai ketahuan. Apa tuh bu tuh? Sudah kok. Tengok dulu, Pak tengok dulu kok. Pak punya cair kok. Tadi tidak cair kini cair. Itulah hati-hati kalau main tuh ya. Kelak kita bisa kok. Kita bawa ke Datuk Sam aja ya. Ikut dulu kok. Tangkep dulu kok. Baiklah Paman, meskipun rumah Datuk ada di kampung sebelah, kami tetap akan ke sana. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, kain barong landongnya akan kami perbaiki supaya bisa dipakai kembali. Untung hanya kainnya saja yang sobek. Coba kalau bagian tangan atau kepala barong landongnya yang patah, pasti lebih repot lagi memperbaikinya. Untuk menuju ke kampung sebelah, kami harus melewati bukit dan air terjun terlebih dahulu. Meski terbilang jauh, tapi sepanjang perjalanan, kami disuguhi oleh pemandangan yang menyejukkan mata. Hamparan kebun dan hutan terlihat di mana-mana. Meski kebun sayur tersebar di seluruh penjuru desa, tapi hutan di kampungku, terutama di perbukitan, masih tetap terjaga. Loh, itu kan Kak Rosni. Kakak sedang mencangkul apa ya di sini? Kak. Hoi, minai lang. Kakak gidang mak kipar baler ya. Kemet mulung. Membantu Kak Rosni sebentar tidak masalah kok. Aku soalnya tidak tega melihat kakak mencangkul ubi sendirian di kebun. Ubi yang sedang diambil ini ternyata berjenis ubi ungu, teman. Itu dia ubi ungunya. Sudah 3
3 bulan sejak ditanam, ubi ungu akhirnya bisa dipanen. Seperti halnya jenis umbi lainnya, untuk mengambil ubi ungu, kita harus menggali tanah cukup dalam, sekitar 30 cm. Tapi mencangkulnya harus perlahan-lahan, supaya tidak mengenai ubi ungunya. Dari buku sekolah yang aku baca, warna ungu pada ubi berasal dari zat alami yang disebut zat antosianin. Bukan cuma ubinya saja, daunnya pun ikut-ikutan berwarna ungu. Lang kakak kena tolong aku. Yo be nak bioloy. Kakak mau nak umau. Ubi ungunya ternyata lumayan banyak, sudah lebih dari cukup. Ayo kawan, kita lanjut menuju rumah Datu untuk menjahit kain barongan dong. Seperti yang aku bilang tadi, untuk menuju ke rumah Datu, kita harus melewati air terjun terlebih dahulu. Memang biasanya setiap siang, curug ini selalu dijadikan lokasi bermain oleh teman-temanku di desa. Tapi tumben, kali ini pengunjungnya lebih ramai dari biasanya. Yang paling aku suka dari air terjun ini adalah keberadaan akar gantung ini, teman. Jadinya kami bisa bergelantungan sambil berteriak. Allah! Terus loncat deh ke air. Untungnya air di sini terbilang dangkal. Kedalamannya tidak sampai 2 meter. Jadi buat kami yang semuanya bisa berenang masih aman. Serunya lagi, di sini juga terdapat batang kayu yang melintang persis di bawah air terjun. Nah, batang ini sering kami jadikan pijakan sebelum loncat ke air. Biur! Seru sekali deh pokoknya kalau sudah bermain di curug ini, teman. Benar-benar bikin lupa waktu. Oh iya, aku sampai lupa. Aku kan tidak bisa berlama-lama karena harus menjahit kain barongan dong. Tapi habis bermain air tadi, perutku tidak bisa diajak kompromi. Rasanya lapar sekali. Mumpung masih berada di sekitar sungai, aku dan kawan-kawan akan segera mencari ikan untuk dimakan. Lokasi sungainya dekat dengan air terjun tadi. Tidak perlu pakai umpan apa-apa. Cukup diserok saja seperti ini, ikan bisa didapat. Bukan, aku langsung dapat ikannya. Ini kan ikan mujair, teman. Terlihat dari siripnya yang lumayan lancip. Mencari ikan dengan cara seperti ini memang gampang-gampang susah. Yang penting gerakan menyeroknya harus cepat. Mata juga harus benar-benar jeli. Untung air sungai masih sangat jernih. Jadi kalau ada ikan yang melintas maupun bersembunyi bisa terlihat dengan jelas. Marcel dapat lagi ikannya. Ikan mujair lagi. Meski tidak begitu lebar dan airnya dangkal, di sungai ini masih banyak kok ikannya. Ikannya sih memang tergolong kecil-kecil, tapi kalau dapatnya banyak, tetap bisa bikin perut kenyang. Waktunya memasak, tapi yang mudah dan cepat saja ya. Perutku sudah tidak tahan lagi soalnya. Aku langsung iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merahnya. Selagi aku menyiapkan bumbu, Gilang membersihkan ikan. Sementara Hafif dan Marcel menyalakan api. Bawang merah dan bawang putih lanjut ditumis. Seketika jadi harum aroma khas bawang, teman. Tambahkan cabai merah, aduk sebentar. Lalu tuang air sedikit demi sedikit. Selagi aku menumis bumbu, Hafif dan Marcel menumbuk ubi ungu. Ubi ungunya ini memang sudah matang ya teman, karena sebelumnya telah direbus terlebih dahulu. Rencananya ubi ungu ini akan dibuat jadi ubi ungu tumbuk, mirip seperti kentang tumbuk itu. Sel, makan Sel. Oh, pedui beo. Pedui. Oh. Nah, sekarang baru masukkan ikannya.
Jangan lupa tambahkan daun pakisnya. Lalu tomatnya yang masih utuh. Tinggal tunggu sampai matang deh. Dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya. Sembari menunggu ikannya matang, aku membagikan ubi ungu tumbuknya kepada kawan-kawan. Ubi ungu ini tinggi sekali karbohidratnya, sehingga bisa menjadi pengganti nasi. Ikannya sudah matang. Ayo, waktunya makan. Ikannya gurih sekali, teman. Ada rasa-rasa manisnya khas ikan yang masih segar. Durinya pun tidak terlalu banyak, jadi memakannya tidak bikin repot. Dipadukan dengan ubi ungu yang manis sebagai sajian penutup, hidangan ini sungguh enak. Wow! Rasanya ingin tambah lagi dan lagi. Akhirnya aku dan kawan-kawan sampai juga di kampung sebelah. Kata Bibi, kalau sudah sampai di kebun teh, itu artinya kami sudah semakin dekat dengan rumah Datuk, sang penjahit yang kucari. Tapi ngomong-ngomong, kebun tehnya luas sekali ya teman. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan teh nan hijau bak permadani. Sebelum ke rumah Datuk, kami bisa menyempatkan diri untuk membantu Bibi memetik daun teh. Hanya sebentar saja kok. Nah, itu dia Bibi pemetik daun tehnya. Oh iya teman, ini namanya kebun teh Kebawetan. Kebun teh Kebawetan terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Mirip seperti di desaku. Pantas saja udaranya sejuk sekali. Pemandangannya pun sungguh indah. Seperti lukisan alam teman. Dari info Bibi pemetik teh ini, kebun teh Kebawetan ini luasnya mencapai 3.000 hektar. Ini menjadikan kebun teh Kebawetan sebagai kebun teh terluas yang ada di Provinsi Bengkulu. Gak heran kalau setiap harinya pasti ada saja daun teh yang dipetik di sini. Waktu memetik daun teh pun selalu dilakukan di pagi hari. Tujuannya agar kualitas tehnya tetap terjaga. Saat pagi hari, daun teh belum terpapar sinar matahari dan polusi udara. Ditambah lagi untuk mencegah daun teh busuk saat dibawa ke tempat pengolahan. Oh iya teman, daun yang dipetik juga harus bagian pucuknya alias bagian terbaik untuk membuat minuman teh. Nah, ini dia rumahnya. Setelah mendaki bukit, melintasi air terjun, dan melewati kebun teh, akhirnya sampai juga di rumah Datuk. Untung saja Datuk sedang ada di rumah. Rasa lelah yang kami rasakan seketika hilang. Oke, kena ke meeting dulu. Kena ke baju barong landong. Apa yang saya buat? Mana? Gampang. Bentar. Meski sudah sepuh, Datuk masih sanggup jika dimintai tolong untuk menjahit kain atau baju. Meski usianya sudah masuk kepala 8, tapi indera penglihatan Datuk masih tetap tajam teman. Memang sih gerakannya sudah tidak selincah dan secepat dulu, tapi jahitan Datuk terkenal rapi. Makanya kami rela menempuh perjalanan yang lumayan jauh ke sini supaya kain barong landong kembali rapi seperti sebelumnya. Perlahan tapi pasti Datuk menjahit bagian kain yang robek. Tidak sampai 15 menit, kain yang robek pun selesai diperbaiki. Akhirnya Ini kau punya kawan. Alhamdulillah. Itu dulu. Ya, kembangkan jenah. Sudah kan? Sudah. Nah, bagus kan? Bagus. Nah. perasaanku lega sekali bercampur senang teman. Ini artinya rencana kami untuk pentas barong landong di acara sedekah bumi nanti dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal. Begitu
sampai di rumah, aku langsung membuat minuman penambah tenaga. Berbekal daun teh yang tadi dipetik, aku dan Kak Rosni membuat teh talua. Bahan-bahannya sangat sederhana. Hanya teh bubuk, jahe, telur ayam, gula pasir, dan coklat bubuk. Cara membuatnya pun mudah sekali. Pertama, kita geprek jahe terlebih dahulu. Bib, tolong kakak ke saya. Lalu tuang teh bubuk dan jahe yang telah digeprek ke dalam air mendidih. Selagi menunggu air rebusan teh dan jahenya matang, kami membuat racikan telurnya. Bagian telur yang diambil hanya kuningnya saja. Jadi putih telurnya mesti dipisahkan terlebih dahulu. Tambahkan susu kental manis, gula pasir, dan coklat bubuk. Coklat bubuk sengaja ditambahkan untuk memberi tambahan rasa pada teh talua. Kocok dengan cepat hingga telurnya berbusa. Ciri khas dari teh talua memang terletak pada teksturnya yang berbuih seperti ini. Sehingga selain cepat, kocokan juga berlangsung konsisten dan cukup lama. Itulah alasannya kenapa kuning telur yang dipilih. Selain untuk memberi sentuhan berbusa, juga supaya minumannya mengembang. Berbeda dengan putih telur, kuning telur juga tidak berbau amis. Setelah gula dan telur menyatu sempurna, barulah tuang air tehnya. Hati-hati ya, karena tehnya baru saja mendidih. Udah panas nah. Gila. Udah ya, awal aku teriak nah. Cipo estoy nelang. Baik. Teh talua rasanya manis menyegarkan, teman. Sentuhan coklat bubuknya juga memberikan variasi rasa yang berbeda pada racikan teh. Tambahan jahenya selain memberi rasa hangat pada tubuh, juga sekaligus menghilangkan bau amis pada telur. Sehabis minum teh talua, energi kami seketika kembali lagi. Saatnya bersiap menyambut sedekah bumi. Selain pentas barong landong, aku dan kawan-kawan juga diminta bantuan oleh kakak untuk memetik alpukat di kebun milik Paman Nanang. Pak, kami lagi naik baho. Bukan. Mama dan ikut bisnis gila be. Menayo ini be. Itu mau mini be. Nayo. Rencananya, alpukat ini akan diolah jadi kue yang akan disajikan di acara sedekah nanti. Seperti jenis yang lain, memetik alpukat ini sangat mudah. Hanya perlu digunting tangkainya seperti ini. Buah dari Amerika Selatan ini perlu dipetik, lalu diperam terlebih dahulu selama 3 hari, baru bisa dikonsumsi. Alpukat yang ada di sini jenisnya alpukat mentega, teman. Pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Alpukat jenis mentega bisa dipanen setelah 6 bulan. Sehingga buah hijau ini bisa berbuah 2 kali dalam setahun. Woi, kuat-kuat, bi dapat hati. Woi, Lang, ku dapat di loy ya, Lang. Lang, ku dapat duit loy. Keme aku bi dapat duit. Alpukat mentega rasanya lebih gurih dan ada sedikit manisnya dibandingkan dengan jenis alpukat yang lain. Selain dikonsumsi langsung, alpukat mentega juga cocok sekali dijadikan kue. Ayo kawan-kawan, kita segera pulang untuk memberikan alpukatnya kepada kakak. Oh, makasih ya. Ayo. Ayo. Ambil ayo. Hati lah. Oh. Kue yang akan aku bikin bersama kakak ini namanya kue perut punai, teman. Ini dia bahan-bahannya. Ada telur ayam, margarin, gula pasir, gula bubuk, vanili, dan keju. Sementara untuk tepungnya menggunakan 2 jenis tepung sekaligus, yaitu tepung beras dan tapioka. Kue perut punai merupakan kue tradisional khas Provinsi Bengkulu. Dinamakan perut punai karena bentuknya mirip isi perut yang melingkar seperti usus. Penasaran kan seperti apa bentuknya? Hehehe. Cara bikinnya,
masukkan tepung beras terlebih dahulu, kemudian tepung tapiokanya. Setelah itu, parut keju, kemudian tuang bubuk susu. Selain menambah rasa dan aroma, susu bubuk juga bisa memberi teksturnya. Lang, udah memotong Lang. Nanti. Potong gila Lang. Oh. Selagi Kak Rosni menyiapkan adonan, aku mengupas dan memotong-motong buah alpukat. Memang kalau urusan bikin kue begini, serahkan saja pada aku dan kakak. Gilang dan Hafif boleh bersantai saja dulu. Selanjutnya, tambahkan margarin dan vanili. Beda margarin dan mentega adalah margarin terbuat dari nabati atau tumbuh-tumbuhan, sementara mentega dari susu sapi alias hewani. Lalu masukkan telur. Bagian telur yang digunakan bukan hanya kuningnya saja, melainkan putihnya juga. Aduk sampai adonan tercampur. Jika sudah rata, campurkan alpukat yang sudah dipotong. Aduk lagi sampai adonannya kalis. Biar tampilan kue semakin menarik, adonan aku beri pewarna makanan. Cantik sekali kan teman? Nah, sekarang aku dan kakak akan membentuk adonannya menjadi perut punai. Caranya, buat memanjang seperti ini terlebih dulu. Lalu bentuk spiral alias memutar. Baru deh, setelah selesai dibentuk, adonannya digoreng. Tapi minyaknya jangan terlalu panas ya. Soalnya kalau minyaknya terlalu panas, adonan yang berwarna-warni ini akan berubah lagi menjadi kecoklatan. Nah, itu dia sudah jadi. Seperti inilah kue perut punai kreasi kami, teman. Kuat Baby Joy. Oh. Wadai pasti ketan baik lo dan Oh. semua bodlah ya. Bodlah ya. Mana? Terus Dekat bumi ya. Marcel, sabar dong. Tahan sebentar ya. Kue perut punainya kita makan bersama-sama pas di acara sedekah bumi nanti. Wah, warga sudah berdatangan. Meriah sekali sedekah bumi kali ini. Teman, acara sedekah bumi memang telah jadi tradisi tahunan di desa kami. Sudah tradisi juga kalau yang diundang ke sedekah bumi hanya kaum hawa, alias ibu-ibu. Tiap kali menjelang panen raya, para ibu pasti mengadakan tradisi ini. Tujuannya supaya hasil panen bisa melimpah dan berjalan dengan lancar. Biasanya acara diisi dengan doa bersama, lalu dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Nah, selesai baca doanya. Sekarang waktunya makan-makan. Bukan cuma nasi tumpeng. Sedekah bumi kali ini juga ada sajian pendap serta kue perut punai buatanku dan kakak. Aku jadi tidak sabar ingin mencicipinya. Pendapnya rupanya harum sekali, teman. Karena dikukus berjam-jam, daging ikan tongkolnya jadi sangat lembut, lumer di mulut. Rasanya jangan ditanya. Ikannya begitu gurih. Kalau bumbunya, rasa pedasnya dominan sekali. Sangat cocok disantap dengan nasi kuning. Jangan lupa makan kue perut punainya. Manisnya begitu pas. Kulitnya garing, tapi di bagian dalamnya empuk. Pas sekali untuk dijadikan hidangan pencuci mulut. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Sehabis sedekah bumi, lanjut pentas barong landong. Perasaanku deg-degan campur antusias, teman. Karena ini pentas barong landong perdanaku dan kawan-kawan. Musik pengiring berupa alat musik tradisional juga sudah siap. Ada kulintang, rebana, gedang panjang, kendang, hingga serunai. Pokoknya lengkap kap. Aku dan Marcel yang berpartisipasi dalam mengisi barong landong tinggal mengikuti iringan musik yang mengalun. Ada gerakan sembah,
gerak samping, hingga serong. Yang jelas, acaranya berlangsung semarak sekali. Seru kan tradisi budaya yang ada di desa kami? Teman, selesai sudah cerita kami anak-anak dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.